Baik, selamat sore teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Purnadi. Hari ini kita akan banyak bahas mengenai struktur upah untuk bisa meng-attract yang namanya talent supaya bisa stay. Jadi kalau kita bilang salary structure ini adalah salah satu key element untuk bisa mendukung yang namanya talent management bisa berjalan, gitu ya. Nah, biasanya minimum sampai ke maksimum salary ini kita bagi menjadi 4 salary position namanya. Jadi kalau nanti kita punya struktur upah itu kita ada yang namanya minimum dan ada yang namanya maksimum. Itu nanti kita harus bagi menjadi 4 kuartal. Kita akan coba bagaimana kita istilahnya mengelola dan bisa mengerti bagaimana mengelola supaya balance nih antara internal equity dengan external relativity dalam remuneration system. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai struktur upah itu sendiri, kita perlu sedikit menjelaskan bahwa yang namanya talent management ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah pengelolaan organisasi perusahaan. Jadi salah satu tugas dari Human Resources adalah membantu, bukan menciptakan, membantu yang namanya semua lini bisnis memiliki talent. Jadi untuk bisa menciptakan talent tadi, salah satu key elemen yang memang harus ada adalah bicara remuneration, bicara mengenai compensation benefit, yang merupakan salah satu tugas daripada teman-teman HR, HC untuk bisa menciptakan fasilitasi dan kebijakan-kebijakan terkait dengan talent management, remuneration, dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang namanya human capital ini kita punya yang namanya 5 pilar. Tadi ada namanya planning, acquiring, developing, maintaining, retaining, yang 5 pilar. Baik, nah kalau kita ngomongin talent, kenapa kita butuh yang namanya struktur upah? Ya. Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat, semua itu ada arsitekturnya nih, ya. Kalau perusahaan punya visi, misi, values, nanti kita ada proses untuk mendesain organisasi. Ada 2 cara untuk mendesain organisasi, lewat SWOT analysis. Jadi kita ada SWOT analysis di sini, ada business process. Maka dari 2 alat ini kita bisa menghasilkan struktur organisasi. Nah, jadi kalau kita mau istilahnya develop talent, mau attract talent, mau retain talent, pertama kali kita harus punya yang namanya base pay. Jadi kita akan desain base pay structure. Ya, kita akan melihat bagaimana internal equity di antara jabatan-jabatan ada, dan kita juga akan melihat bagaimana struktur upah, posisi upah yang ada di luar. Kan Bapak bilang tadi baiknya kalau misalnya untuk human capital management ini harus mengerti bisnis modelnya dulu. Nah, Bapak ada saran gimana cara belajar tentang bisnis model ini, entah buku atau yang lainnya gitu, biar bisa dimengerti? Kalau buku sebenarnya sih nggak ada, karena kan Anda kerjanya di perusahaan apa, di bidang apa, maka cara pertama adalah Anda jangan jadi orang HR duluan kalau mau tahu bisnisnya, tapi coba Anda memahami pekerjaan di lapangannya. Nah, yang disebut dengan pay policy line itu mana? Pay policy line itu yang tengah ini nih, teman-teman. Yang tengah-tengah ini artinya kita menempatkan posisi kita pada harga pasar, harusnya. Yang kedua adalah kita akan mendesain yang namanya pay grades. Pay grades itu berarti kan ada job grade, ada pay grade dengan angka minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Oke, sekarang kita lihat ya. Internal equity. Internal equity itu maksudnya gini, orang pada jabatannya sama, dengan grade yang sama, itu harusnya berada di rentang salary yang sama. Nah, untuk bisa menghasilkan job grade dengan job value-nya, ada prosesnya. Dari struktur organisasi, tadi kita punya business process, ada SWOT analysis, ada balance scorecard, kita punya struktur organisasi. Jadi kita akan job design, ada key result area, ada KPI, maka kita akan punya yang namanya job analysis in making job description, supaya kita bisa menggambarkan deskripsi jabatannya. Dapat dipastikan bahwa untuk bisa dapat job grading dengan struktur upah tadi, kita perlu membandingkan dengan market ya, supaya kita tahu berapa posisi kita di market, kita di mana nih. Maka kita bilang same job different organization. Kalau tadi itu kita nyebutnya adalah same organization different job. Nah, jadi istilahnya salary survey itu apa? Kita cuma ngumpulin data terkait dengan remuneration, dan itu dianalisa, dibuat laporan, dan kita berada di posisi yang nomor berapa di perusahaan-perusahaan yang kita survei tadi.
Nah, tipe scenario survei itu ada yang namanya club survei, ada yang namanya shareholder survei, ada yang namanya sponsor survei. Kalau ada. Nah, ini biasanya kita ngomong sama pihak ketiga yang menjadi IO daripada survei tersebut, kita ngomongin ke mereka. Setelah kita tadi punya minimum maksimum, kita bagi dua kan, get point-nya berapa. Ini poin pentingnya yang saya mesti garis bawahi. Nah, dari situ kita memetakan dulu nih, actual gaji orang, gaji pokoknya berapa, take home pay-nya berapa, per setiap jabatan, per setiap grade. Ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertemuan sudah selesai sore ini. Terima kasih semuanya besok. Pak Puki. Sampai besok, jangan lupa 1:30 ya. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.